Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah estimasi biaya pada kali ini telah masuk di pertemuan ke-6. Nah, dan pada pertemuan ke-6 ini akan dibahas mengenai penyusunan harga satuan peralatan. Di mana pada pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai penyusunan harga bahan dan upah. Jadi, komponen alat digunakan dalam mata pembayaran tergantung pada jenis pekerjaannya. Faktor yang mempengaruhi harga satuan dasar alat antara lain jenis peralatannya, efisiensi kerja, kondisi cuaca, kondisi medan, dan jenis material atau bahan yang akan dikerjakan. Jadi untuk pekerjaan tertentu, kebutuhan alat sudah melekat dimiliki oleh tenaga kerja karena umumnya pekerjaan dilaksanakan secara manual. Misalnya cangkul, sendok, kemudian roskam, dan lain-lainnya. Dan untuk pekerjaan yang memerlukan alat berat, misal untuk pemancangan tiang beton atau pipa baja dalam tanah, dan atau pekerjaan vertikal, penyediaan alat dilakukan berdasarkan sistem sewa. Jadi dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan ini, jadi sebelah kiri ini merupakan alat-alat yang digunakan dalam pekerjaan manual, atau bisa di alatnya kecil dan dapat dioperasikan oleh satu orang. Jadi misalnya ada jackhammer, ada genset, kemudian ada kompresor, ada juga ini hand stamper, ada molen, dan lain-lain. Nah, pekerja biasanya untuk alat-alat kecil seperti ini dibeli dan dimiliki oleh pelaksana atau kontraktor. Selanjutnya yaitu di sebelah kanan ini menunjukkan alat-alat berat yang digunakan dalam konstruksi, misalnya ada ekskavator, ada roller, ada loader, kemudian ada scraper, dan alat-alat berat lainnya. Jadi pada alat berat ini, nah ini biasanya digunakan sistem sewa. Jadi kontraktor menyewa ke supplier tertentu dalam menggunakan alat berat ini. Namun tidak jarang juga untuk pelaksana atau kontraktor memiliki alat beratnya sendiri. Jadi telah disebutkan sebelumnya, jadi untuk biaya alat itu ada yang disewa dan dibeli. Jika peralatan tersebut disewa, maka perlu diperhatikan ongkos keluar masuk garasi, ongkos tenaga kerja yang mengoperasikan peralatan, dan bahan baku atau biaya operasional lainnya. Sedangkan jika peralatan tersebut dibeli oleh pihak pelaksana dan itu tidak disewa, maka perlu memperhatikan bunga investasi, depresiasi, kemudian maintenance atau reparasi, pemeliharaan, dan ongkos mobilisasinya. Jadi karena misalnya pekerjaannya di daerah tertentu, nah itu perlu mobilisasi terhadap alat beratnya. Jadi alat beratnya itu dibawa dari satu daerah atau gudang milik pelaksana tersebut dibawa ke lokasi pekerjaan. Nah, yang disewa ini biasanya sudah berada di dekat lokasi pekerjaan. Biasanya disuplai oleh supplier-supplier lokal. Dapat dilihat bagian sebelah kanan ini merupakan struktur analisis harga satuan dasar untuk alat mekanis. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama spesifikasi alat. Nah, dari spesifikasi ini dicari tenaga mesinnya, kapasitas, jam kerja alat per tahun, dan umur ekonomisnya. Kemudian ada investasi alat. Nah, investasi alat ini termasuk suku bunga, harga alat, dan asuransinya. Selanjutnya ada upah operator atau driver dan pembantu operatornya. Selanjutnya ada bahan bakar, pelumas, dan suku cadang. Jadi spesifikasi alat ini biasanya keluaran dari pabrik. Nah ini untuk, dan juga tiap-tiap alat itu spesifikasinya berbeda-beda. Nah itu untuk penentuan spesifikasinya tergantung dari pekerjaan yang akan dikerjakan. Misalnya jika pekerjaannya banyak, tentu saja kapasitas alatnya dan tenaganya itu semakin besar. Namun jika pekerjaan kecil, maka kapasitas alat yang diperlukan dan tenaganya tidak diperlukan untuk alat yang besar. Jadi cukup alat yang kecil saja itu bisa. Selanjutnya untuk ada suku bunga, harga alat, dan asuransi ini. Nah ini biasanya bagi yang memiliki alat tersebut. Jadi jika alatnya dibeli, maka perlu diperhatikan juga suku bunga, harga alat, dan asuransi dari alatnya ini. Karena jika alatnya rusak, maka nanti akan ditanggung oleh asuransinya ini. Ini harga alatnya juga perlu diperhatikan. Sebisa mungkin dicari yang efisien dan ekonomis. Jadi tidak hanya murah, namun juga efisien dan ekonomis, dan juga tidak terlalu mahal. Nanti karena ada kaitannya dengan suku bunga ini.
Selanjutnya untuk operator dan pembantu operator, nah ini perlu diperhatikan juga. Jadi untuk operator itu harganya di luar harga sewa alat. Dan juga untuk pembantu operator ini biasanya dibutuhkan karena dalam pengoperasian alat berat itu dibutuhkan pembantu operator untuk memperhatikan hal-hal yang kecil. Kemudian untuk bahan bakar, pelumas dan suku cadang, biasanya bahan bakar dan pelumas ini ditanggung oleh kontraktor atau pelaksana. Nah, untuk suku cadang nanti ini pada bagian pemeliharaannya. Jika alat tersebut dimiliki oleh kontraktor atau pelaksana, maka itu suku cadangnya ditanggung oleh kontraktor atau pelaksana. Jadi jika keempat aspek ini telah didapat, maka menghitung biaya pasti per jam dan biaya operasi per jam. Jadi untuk biaya pasti per jam ini menggunakan atau berdasarkan dari spesifikasi alat dan investasi alatnya. Jadi biaya pasti per jam ini ada nilai sisa alat, faktor angsuran, biaya pengembalian modal, biaya asuransi, dan biaya pastinya. Kemudian untuk biaya operasi per jam, jadi biaya operasi per jam ini tergantung pekerjaan dari alat berat tersebut dan juga pekerjaan yang dilakukan. Jadi untuk biaya pasti ini sudah pasti dan biaya operasi ini tergantung dari jenis pekerjaan yang dilakukan. Jadi untuk satuan biaya sewa alat ini satuannya yaitu dalam satuan per jam. Jadi untuk biaya operasi per jam ada biaya bahan bakar, pelumas, bengkel, perawatan perbaikan, biaya operator, biaya pembantu operator, dan biaya operasi. Jadi sehingga jika telah didapatkan biaya pasti dan biaya operasinya ini, maka didapatkanlah SD alat atau harga sewa alat per jamnya.